Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya sangat percaya bahwa semua kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kita semuanya sepanjang malam. Tuhan telah memulihkan seluruh kekuatan tenaga kita. Dan pagi ini kita boleh bangun dengan semangat yang baru, kekuatan, kesehatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu patut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan itu kepada hidup kita. Saya akan mengajak kita bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 24. Mazmur pasal 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 6, 7 dan 9. Injil Lukas pasal 7 ayat 6, 7 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Lukas pasal 7 ayat 6, 7 dan 9. Bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam, demikianlah iman kepada Tuhan dan kerendahan hati tidak akan dapat dipisahkan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sebagaimana kita ketahui, kedua sisi dari sekeping uang logam tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Demikian pula lah hubungan antara iman kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Orang yang percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas juga akan menyadari betapa terbatasnya dirinya di hadapan Tuhan.
Kesadaran ini akan membawa dirinya untuk hidup di dalam kerendahan hati. Dengan kata lain, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan tidak akan hidup di dalam kecongkakan, namun di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hubungan antara iman dengan kerendahan hati ini nampak di dalam sikap perwira di perwira tentara Romawi di Kapernaum. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 7. Dengan rendah hati ia menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Di saat yang sama, ia juga percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit tanpa harus datang ke rumahnya. Namun cukup dengan mengatakan sepatah kata saja dari tempat di mana saat itu Yesus sedang berada. Iman yang berjalan seiring dengan kerendahan hati ini membuat Yesus merasa kagum terhadap perwira itu. Sehingga sesuai dengan permohonannya, Yesus menyembuhkan hamba yang bersangkutan. Bapak Ibu pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, atau kita disebut sebagai orang-orang percaya, tentunya percaya kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib karena menebus dosa dan semua kejahatan-kejahatan kita. Tetapi saudaraku, kita harus menyadari bahwa iman kita kepada Yesus Kristus harus berjalan selaras dengan kerendahan hati. Sebab jikalau kita tidak memiliki kerendahan hati, maka iman kita akan menjadi sia-sia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari seorang perwira di Kapernaum, bagaimana dia memiliki posisi yang bagus pada saat itu, tetapi dia memiliki kerendahan hati dan dia percaya sungguh bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Dia merasa bahwa dia terbatas. Oleh sebab itu kita juga harus sadari bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu di dalam iman kepada Yesus Kristus kita jangan congkak. Ingat, jangan congkak, tetapi rendah hati. Sebab kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, maka iman kita menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita kuat. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita merasa bahwa kita sudah tahu semuanya. Seringkali juga kita melemparkan firman Tuhan yang datang untuk diri kita. Kita menyerahkan, kita berkata bahwa ini untuk kita, bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain. Oleh sebab itu kita seringkali hanya sekedar mendengar, tetapi kita tidak mau menerima kenyataan bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi kita sehingga firman-Nya datang untuk kita. Oleh sebab itu mari dengan kerendahan hati, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jikalau kita menerima firman, mendengar firman Tuhan, kita menerima dengan kerendahan hati. Sebab sesungguhnya pada saat itu kekasih Kristus, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, maka dia tidak akan peduli kepada kita. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita dengan rendah hati menerima setiap firman yang datang kepada kita. Tetapi ingat saudaraku, bukan hanya sekedar menerima, tetapi kita juga harus bisa mengaplikasikan
firman itu di dalam hidup kita. Artinya menghidupkan firman itu, dan kita juga harus terus membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan firman tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, kita datang memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memberkati pribadi kita, memberkati keluarga rumah tangga kita, memberkati orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami untuk senantiasa menyadari bahwasannya kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas. Di saat yang sama, ingatkan diri kami tentang terbatasnya kemampuan kami. Dengan demikian kami terpelihara dari kesombongan yang akan menjerumuskan diri kami ke dalam keruntuhan. Kesadaran ini akan meneguhkan iman kami kepadamu, sehingga tidak akan goyah oleh kesukaran yang kami hadapi di dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada semua masalah yang kami alami, sehingga tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada rencana-Mu yang akan gagal. Mengawali hari ini, kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sertai dan tuntunlah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat berjalan di jalan-jalan-Mu yang benar. Tolonglah diri kami agar kami sanggup membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Mampukan diri kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Pakailah hidup kami untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Engkau begitu baik kepada kami. Terbukti Engkau mau mati untuk dosa dan kejahatan kami. Kami yang seharusnya dimurkai, tetapi Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini, hamba mau berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir bersama dengan hamba. Kepada Ibu Diana Etes, kepada Ibu Yuliana Tan, kepada Ibu Luciana Kasih Haryanti, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin dan bimbing kami semua berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah Tuhan berikan hati yang taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga dalam hidup kami melakukan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terbatas. Kekuatan kami akan merosot. Tetapi Engkau Tuhan, tetap Tuhan yang kuat, yang senantiasa siap untuk menolong hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati saudara-saudara hamba ini. Ibu-ibu kekasih, ya Tuhan, tolong mereka untuk hidup menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur dan hamba juga terus berdoa untuk lingkungan hamba di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan, berikan umat Tuhan untuk takut akan Tuhan. Biarlah hidup mereka berjalan dengan sungguh rendah hati kepada Engkau, ya Allah.
tidak congkak, tidak sombong. Tetapi Tuhan, biarlah mereka hidup dengan kerendahan hati, percaya selalu kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau tetap Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Bapa, berkati seluruh usaha pekerjaan yang kami kerjakan hari-hari ini, agar kami peroleh keberhasilan karena pertolongan dan campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa mengucap syukur untuk semua anak-anak kami yang mengikuti ujian-ujian akhir ini. Ya Tuhan, terus memberkati mereka dengan kepintaran, dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan yang terbaik atas hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati juga semua guru-guru mereka, orang tua mereka yang senantiasa menolong. Tuhan memberkati. Hamba juga terus berdoa, Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi tim COVID-19 yang bertugas. Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan kepada para dokter, para medis, supaya mereka boleh menangani kasus ini dengan rendah hati, dengan kejujuran, sehingga mereka akan melakukan dengan segenap hati mereka. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mohon Tuhan berkati setiap orang yang dilayani untuk tetap memperoleh kekuatan, kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan, dan juga Tuhan lindungi mereka, bahkan para hamba-hamba-Mu yang melayani ini. Tuhan, lindungi mereka pribadi dan juga keluarga-keluarga mereka dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Hamba mohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Berikan ketenangan, ketentraman bagi tanah Papua, bagi kota-kota yang kami tinggal, ya Tuhan. Berikan kedamaian atas hidup kami semuanya, supaya kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang berjaga-jaga atas kota kami, atas tanah Papua ini, maka kami akan terus melihat ketenangan, kedamaian ada di dalamnya. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di NTB, NTT, di Kota Malang, Surabaya, yang mengalami musibah, bencana alam. Ya Tuhan, biar Tuhan menolong mereka semuanya. Mereka yang kehilangan keluarga, harta benda mereka. Ya Bapa, hamba mohon kasih-Mu turun atas mereka. Biarlah penghiburan-Mu turun atas mereka. Kekuatan baru Tuhan berikan kepada mereka. Damai sejahtera sukacita-Mu Engkau limpahkan kepada mereka. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuh hari ini, kami percaya Tuhan turut campur tangan, sehingga mereka akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka itu, ya Allah. Bapa, terima kasih dengan musibah ini mengajarkan kepada kami untuk selalu mengintrospeksi diri kami, untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, ya Allah. Karena kami terbatas, hidup kami, pribadi kami merosot, Engkau tidak. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga bersyukur dan terima kasih jikalau kami punya Tuhan seperti Engkau yang selalu memperhatikan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semuanya ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka yang membutuhkan kesembuhan. Tuhan, hamba berdoa memberkati mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah anak domba Allah mengalir dan menjamah mereka saat ini, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan itu. Seperti bagaimana perwira Kapernaum percaya bahwa Tuhan mengatakan sesuatu saja, maka bawahannya akan mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu, terima kesembuhan saat ini. Jika saudara percaya, saudara beriman kepada Yesus, Yesus menyembuhkan saudara sekarang. Apapun bentuk penyakitmu,
terjadi kesembuhan saat ini. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan itu turun atasmu saat ini. Kesembuhan itu turun atasmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilurnya menyembuhkan engkau sekarang. Menyembuhkan engkau sekarang. Dalam nama Yesus. Semua pergumulanmu, persoalanmu terangkat saat ini. Jikalau saudara beriman kepada Kristus. Jikalau saudara bersandar kepada Kristus. Maka Tuhan Yesus akan menolong saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah pemulihan. Terjadilah pemulihan. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya berkat Tuhan. Jasmani dan rohani. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel turun melimpah atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada waktu yang berikutnya. Saya percaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Sekali lagi, mari kita belajar dari seorang perwira di Kapernaum. Bagaimana dia begitu percaya kepada Tuhan. Tetapi dia percaya kepada Tuhan bukan sekedar percaya. Tetapi dengan kerendahan hati. Dia percaya kepada Tuhan. Sehingga Yesus juga berkata dia tidak pernah melihat iman seperti orang ini. Oleh sebab itu biarlah kita belajar. Jangan percaya Yesus dengan kecongkakan, dengan kesombongan. Jangan merasa bahwa kita kuat, kita mampu. Tetapi kita membutuhkan Yesus. Oleh sebab itu kita harus percaya dengan sekuat tenaga kita, dengan kerendahan hati. Maka iman kita akan terjawab. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Yesus dalam hidup kita senantiasa. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam MDC.